Pasca disahkan DPR, Undang-Undang Cipta Kerja terus mengundang pro dan kontra. Munculnya gelombang aksi membuat kaum pekerja dan pengusaha sama-sama dibelit dilema. Apalagi bila mogok kerja dilakukan berlarut. Opsi PHK bisa menanti di depan mata karena mesin produksi total berhenti. Lalu adakah jalan tengah yang bisa disepakati? Cabut Omnibus Law! RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan DPR memunculkan gelombang penolakan besar dari masyarakat, terutama kalangan pekerja. Para pengusaha pun mengkhawatirkan dampak penolakan buruh dan pekerja ini karena target rebound di kuartal ketiga masa pandemi COVID-19 terancam gagal tercapai. Misalnya, aksi buruh se-Jawa Timur yang dipusatkan di Surabaya memprotes Undang-Undang Sapu Jagat ala pemerintahan Joko Widodo ini. Para pengusaha pun was-was jika aksi dilakukan berlarut-larut, PHK bisa saja terjadi karena tidak banyak yang bisa dilakukan para pengusaha. Pastinya unit produksi akan terganggu, Mas. Pasti ada terjadi penurunan produksi, lalu logistik barang apabila terjadi kemacetan itu juga akan terganggu. Dan kami belum menghitung berapa karena dampak ekonomi pasti ada. Dan bayangkan kalau misalkan kita berlarut-larut, Mas, dan itu terjadi sampai bisa seminggu, 2 minggu, dan bahkan berbulan-bulan, kerugian materi maupun imaterialnya akan sangat besar. Dampak ini akan semakin besar bila rencana mogok nasional benar terjadi. Wakil Ketua Apindo Sinta Kamdani merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait mekanisme mogok kerja. Di pasal 137 berbunyi, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja, buruh dan serikat pekerja, serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Nah, mogok kerja menolak Omnibus Law tidak memenuhi unsur ini, sehingga sanksi bisa diberikan, mulai dari pemanggilan hingga 3 kali, dan bila tidak datang, PHK bisa dilakukan. Lalu, apa pendapat para buruh? Pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh melakukan pelarangan terkait dengan aksi yang kemudian dilakukan oleh para pekerja. Karena terkait dengan masalah aksi tersebut itu sudah dilindungi oleh konstitusi negara kita. Sejauh ini sejumlah pengusaha memilih untuk tidak melarang aksi. Namun bagi pekerja peserta aksi, wajib menjalani tes swab dan isolasi mandiri selama 14 hari dengan biaya pribadi dan perusahaan tidak menanggung konsekuensinya. Di mata pakar hukum, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memang banyak mengakomodasi kepentingan investasi karena muncul dari penyusun produk hukum dalam sistem politik kartel. Kalau pemerintah peka, kalau DPR sadar bahwa masa pandemi ini akan berbuah semakin tidak terkendali ketika publik menyampaikan suaranya dan itu semakin di-reject atau ditolak gitu ya, sehingga kami mendorong kepada Presiden untuk menggunakan wewenang konstitusionalnya menerbitkan Perpu. Dalam salah satu pasal disebutkan, jaminan sosial semakin berkurang, perjanjian kerja waktu tertentu direduksi, dan outsourcing atau alih daya semakin liberal, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya buruh. Isu lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam pun akan semakin masif dan tidak terkontrol. Apalagi dengan benturan proses administrasi yang diskriminatif dan cenderung menyingkirkan hak masyarakat adat, petani, serta komunitas lokal lainnya. Selain itu, pembentuk hukum yang bekerja cepat tanpa mempertimbangkan protes publik memunculkan kecacatan secara formal. Apalagi, prinsip keterbukaan menjadi penting termasuk partisipasi. Buruh perempuan pun jelas keberatan dengan hilangnya hak cuti melahirkan, cuti haid, dan menyusui. Buruh juga mempersoalkan upah dan sistem kontrak kerja yang sebelumnya mereka perjuangkan. Tidak hanya para buruh dan pekerja, netizen juga ramai berkomentar baik yang pro maupun yang kontra di media sosial. Salah satunya figur publik Desta Mahendra yang mencuit menyindir penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta para buruh untuk terlebih dahulu membacanya dengan seksama. Tak ayal, cuitan ini memicu komentar pedas warganet. Begitu juga para mahasiswa yang ikut bersuara dan meminta kehadiran negara bagi rakyatnya. Secara yang fullnya, yang katanya 900 lembar itu belum. Tapi saya sudah membaca poin-poinnya dari beberapa media sosial yang dipublikasikan oleh masyarakat yang lain yang kurang setuju, poin-poin negatifnya apa saja dan poin-poin positifnya apa saja, saya sudah membaca. Sudah mengetahui sejauh mana sih, udah baca belum? Udah. Apa aja yang menjadi poin-poin keberatannya? Ada 3 poin sih sebenarnya, ada 3 poin. Yang pertama tuh sebenarnya ada 7, yang saya pahaminnya ada beberapa
yang tidak, misalnya ya, kita tidak dalam wanita tidak boleh cuti haid itu mulai nggak adakan gitu, dan lain-lain lah gitu banyaknya. Kompleksitas Undang-Undang Cipta Kerja kini terus menuai mispersepsi di tengah masyarakat, sekaligus menuai berbagai polemik. Buntutnya, pergolakan politik dan masyarakat ini semakin menambah panjang daftar peristiwa kolosal yang ironisnya sangat rawan penularan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Transmedia.